wabarakatuh. Kami dari kelompok E. Saya Anggia. Kami Dalita. Saya Bagus. Saya Rio. Kami ingin melakukan wawancara kepada Ibu Sinta tentang dampak teknologi online untuk anak-anak. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah berkenan. Menurut Bu Sinta, perkembangan teknologi ini berdampak positif atau negatif ya untuk anak-anak? Perkembangan teknologi ini berdampak positif atau negatif untuk anak-anak, maka bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Nah, kalau misalkan kita memahami bahwasannya teknologi itu hadir untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, misalnya di zaman dulu ya, kalau mau berkomunikasi itu misalkan berjauhan, maka harus kirim surat lebih dulu gitu, dan untuk tahu balasannya kan lama ya gitu. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ya, khususnya alat komunikasi, itu kita bisa tahu kabar orang tua, kabar teman atau saudara yang jauh itu dalam waktu yang cepat gitu ya, bahkan bisa video callan ya, bisa lihat tatap muka gitu. Nah, itu dampak positifnya ya yang bisa dirasakan. Kemudian juga dari HP itu misalnya kita bisa jadikan HP itu sebagai sarana belajar. Bagi misalkan yang guru ya, itu bisa dijadikan sebagai sarana mengajar ya, dan masih banyak lagi. Jadi bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Menurut Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi game online untuk anak-anak? Kalau game online sendiri, dampak positifnya apa? Kalau menurut Bu Sinta nggak ada ya dampak positifnya untuk anak-anak gitu. Kenapa nggak ada? Kalau misalkan kita tahu nih, game online yang ada sekarang dan dimainkan ya sama anak-anak khususnya nih, itu gamenya apa aja sih isinya? FF atau apa namanya, Free Fire, terus ada Mobile Legend, terus apa lagi banyak ya, nah PUBG. Di game itu kira-kira isinya apa? Mengajarkan apa? Tembak-tembakan, jadi kekerasan fisik ya, bener gak? Nah, terus juga belum lagi di game-game yang itu kadang ada banyak yang menampilkan hal-hal yang nggak boleh dilihat nih sama anak-anak. Nah, itu dampak negatifnya ya gitu. Jadi dari banyaknya game-game yang kayak gitu, itu pasti nggak ada dampak positifnya buat anak-anak. Justru yang ada dampak negatif gitu. Terus apakah ketika kita tahu dampak buruknya itu banyak, maka anak-anak tidak boleh menikmati kemajuan teknologi seperti game online? Nah, kalau misalkan dilihat gamenya ya, nah gamenya apa nih? Kalau gamenya misalkan ada ya game masak-masakan ya, ada nggak? Bener ya, Bu Sinta juga dulu pernah tuh mainan waktu masih sekolah. Jadi misalkan bikin cake ya, bikin kue, terus dikasih lilin, dikasih toppingnya mau warna apa, terus ada game apa lagi, misalnya yang apa itu Barbie ya, Barbie yang itu gonta-ganti baju ya, terus misalkan di make up ya, apalagi gamenya ya, anak-anak malah hafal ya gamenya. Nah, ini game-game yang kayak gitu kan sifatnya hanya hiburan, hanya menghibur. Tapi kalaupun menghibur, dia masih aman. Kalau berlebihan juga nggak baik tentunya. Kenapa? Karena tetap bisa menyebabkan kecanduan gitu kan? Iya, bisa menyebabkan kecanduan. Artinya apa kalau kecanduan? Ya pengennya megang HP terus, pengennya ngegame terus gitu. Nah, jadi boleh nggak anak-anak ini menikmati perkembangan teknologi? Kalau misal game online ya, sebaiknya sih jangan ya. Kenapa? Karena usia anak-anak itu dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh menurut agamanya gitu ya, menurut syariat Islam. Terus belum bisa memilih-milih mana yang ini yang bagus, ini yang jelek, jadi nggak boleh dimainkan gitu ya. Nah, itu kan anak-anak belum bisa
menentukan itu. Jadi ya kalau bisa jangan kenal dulu sama game online, jangan mainan game online karena dampaknya lebih banyak bahayanya buat anak-anak. Menurut Ibu, apa penyebab anak-anak bisa kecanduan game online? Sebenarnya bisa jadi dua faktor. Pertama, pengaruh temen-temennya. Ya, misalnya nih temennya suka mabar ya, main bareng gitu, ngegame bareng. Terus ngajakin si anak tadi gitu untuk yuk ikut main yuk gitu. Nah, itu bisa jadi berawal dari situ, akhirnya karena asik ya, jadi akhirnya pengen keterusan, pengen main terus. Nah, itu kayak gitu. Kemudian bisa jadi yang faktor kedua, kenapa bisa sampai kecanduan, karena orang tuanya itu ngasih HP dan itu nggak dikontrol, jadi dikasih sepenuhnya gitu. Ini adek mainan HP aja, tapi orang tuanya nggak lihat nih aplikasi game online-nya apa yang diakses sama anak-anak gitu ya, makanya sampai kecanduan. Bisa seperti itu. Menurut Ibu, apa saja ciri-ciri anak yang sudah kecanduan game online dan bagaimana cara menyelesaikannya? Cara mengatasi ya yang udah kecanduan, ciri-cirinya apa aja nih yang udah kecanduan game online? Nah, ciri-cirinya nih yang pertama, dia mudah gelisah, terus mudah marah. Kenapa mudah marah? Dia pas lagi main game online terus HP-nya diambil sama orang tuanya, jadinya marah. Malah ada juga ya teman Bu Sinta sendiri yang itu orang tua juga ya yang punya anak kecanduan gitu. Jadi ketika orang tuanya mau butuh untuk ngambil HP-nya, anaknya sampai ngamuk gitu. Nah, itu ya, pertama gelisah, kedua mudah marah, kemudian bisa mengurangi minat belajar ya. Yang ketiga tadi bisa mengurangi minat belajar, bisa ngurangin juga semangat ibadah ya, waktunya misal sholat, waktunya ngaji, asik main game kayak gitu. Nah, jadi malas gitu. Kemudian juga perubahan perilaku gitu. Jadi mudah melakukan tindakan yang kasar gitu, bahkan menyakiti orang lain, atau bisa sampai mencuri gitu. Gara-gara nggak dikasih uang sama orang tuanya, nggak bisa beli game misalnya yang berbayar gitu ya, akhirnya bisa mencuri uang. Dan itu kejadiannya udah banyak ya. Nah, mungkin itu beberapa ciri ketika anak-anak itu kecanduan game online. Nah, gimana cara menyelesaikannya, mengatasinya? Karena ini kan anak-anak ya, bukan orang dewasa ya. Ini kan anak-anak yang kecanduan. Jadi sebenarnya yang bisa menyelesaikan orang tuanya. Dengan cara apa? Orang tuanya harus mengambil keputusan nih yang tegas. Misalnya tadinya itu main HP-nya lama ya. Jadi ayo bikin kesepakatan 10 menit aja misalkan gitu ya. 10 menit aja mainan HP-nya gitu. Karena kalau nggak boleh sama sekali kan diambil itu nggak bisa ya, jadi harus pelan-pelan, perlahan. Dan orang tuanya juga ngasih pemahaman gitu ke anak-anak bahwasannya kalau game ini kalau dimainkan tanpa ingat waktu, terlalu berlebihan, itu nanti bisa menyebabkan kecanduan dan itu nanti sangat bahaya buat perkembangan akal. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Sinta karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Ya, sama-sama Kakak Anggia, sama-sama Mas Bagas, sama-sama Mas Rio, sama-sama Mbak Talita. Terima kasih juga ya udah mau wawancara sama Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.